Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Surya Rizky Berliana dari kelas 12 MIA 4. Saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu melestarikan lingkungan. Peta konsep dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 204-206. Yang pertama, ayat dan terjemahan. Yang kedua, penjelasan. Yang ketiga, isi kandungan. Yang pertama yaitu ayat dan terjemah dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 204-206. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayawatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhazathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Artinya, di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang paling keras. Ayat 204. Ketika dia berpaling, maka berjalan di muka bumi untuk memusnahkan dan merusak tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat 205. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kecongkakan atau kesombongan yang menyebabkan dosa. Maka cukuplah baginya balasan neraka jahanam dan merupakan seburuk-buruknya tempat tinggal. Ayat 206. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 204-206. Ayat tersebut menegaskan perangai orang-orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata, ucapan mereka sangat menarik, perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang, bahkan ego kesombongan mereka bangkit. Saat diminta partisipasi dalam pelestarian alam, terkait dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 204-206. Ayat 204, ayat ini menyinggung kemunafikan sekelompok munafikin dan menjelaskan bahwa sebagian masyarakat menyatakan keimanan dengan ucapan dan mereka berbicara tentang kehidupan dunia sedemikian rupa, sehingga orang-orang mukmin terkesan dan hormat dengan ucapan-ucapan mereka. Al-Quran mengingatkan soal bahayanya orang-orang munafik tadi dan menganjurkan muslimin agar waspada dan tidak mempercayai mereka itu. Mereka tidak memiliki iman di dalam hati, melainkan mereka bermusuhan terhadap muslimin. Namun, mereka menyembunyikan permusuhan tersebut. Ayat 205, orang-orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan yang indah dan berjanji jika mereka sampai pada kursi kekuasaan, maka akan meluaskan kesejahteraan dan keamanan di dalam masyarakat. Ketika mereka benar-benar berhasil menduduki kursi kekuasaan guna memiliki harta yang banyak, mereka mengelabui dan membuat rakyat menderita. Selain ekonomi masyarakat yang mereka hancurkan dan juga generasi muda tersesatkan karena ulah mereka. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam menghadapi orang lain jangan memperhatikan ucapan mereka saja, melainkan kita harus melihat bagaimana tindakan mereka, adakah mereka bekerja untuk kebaikan masyarakat ataupun menyebabkan luasnya kefasatan di tengah masyarakat. Ayat 206. Ayat ini menyinggung tentang kesombongan mereka dan menyatakan bahwa sekiranya ada orang yang menasehati dan mencegah orang munafik tadi agar tidak melakukan perbuatan buruk, di sini bukan saja ia tidak mau mendengar nasihat, malah semakin jadi melakukan perbuatan-perbuatan fasad dan tak segan-segan melakukan segala tindakan.
Namun, di balik manusia-manusia sombong dan mabuk dunia ini, ada orang-orang yang berjiwa suci dan pasrah serta taat kepada perintah Allah dan bersedia berkorban jiwa di jalan keridhaan Allah. Sekian video penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.